Menjadi impian setiap muslim di dunia untuk berkunjung mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi peradaban dan penyebaran agama Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke penjuru negeri. Masjid yang terletak di kota Madinah ini juga menjadi makam Nabi Muhammad SAW dan para khalifah Islam awal, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Nabawi salah satu masjid yang selalu dipadati oleh jemaah dari seluruh dunia, khususnya di bulan Ramadan. Saya berkesempatan mengunjungi Masjid Nabawi di bulan Ramadan 1446 Hijriah selama 10 hari sebagai rangkaian melaksanakan ibadah umroh di Madinah dan Mekah, Arab Saudi. Awal Ramadan di Masjid Nabawi bertepatan dengan peralihan antara musim dingin dan musim semi, sehingga suhu udara terasa dingin untuk jemaah asal Indonesia. Maaf, ini pertama kalinya saya ke Masjid Nabawi di Madinah di saat bulan Ramadan. Ini cuacanya sangat dingin sekali. Tadi saya lihat di handphone saya 15 derajat Celcius. Saya sholat tarawih juga sangat dingin, tapi umat muslim dunia antusias mengikuti sholat tarawih dan runutan ibadah di Masjid Nabawi ini. Ini apa bedanya dengan ibadah umroh pada tahun lalu, khususnya juga sama di bulan Ramadan, Bang Arif? Nah, bertepatan juga tahun ini tuh musim dingin. Jadi memang daya tariknya selain nyaman, kalau tahun lalu itu kita musim panas ya, Ramadan gitu. Nah, tahun ini musim dingin. Jadi suasananya sejuk dan juga nyaman untuk jamaah. Mungkin tidak terbiasa dari teman-teman Indonesia aja ya dengan cuaca dingin, tapi alhamdulillah tadi antusias teman-teman yang terutama dari jamaah Uzbek, jamaah Pakistan, India itu sudah terbiasa, makanya mereka lebih senang di luar daripada di dalam seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan cuacanya, menikmati sekali karena di tahun ini juga spesial banget. Dijaga banget kekhidmatan beribadah di dalam itu sangat dijaga ketat untuk tidak melakukan live streaming. Jadi benar-benar ibadah itu vibes-nya benar-benar tenang, nggak ada yang terganggu. Kalau untuk hal-hal yang perlu ditaati seperti tadi sudah saya notice, menjaga ketentraman di sini. Karena untuk beribadah kita ini sangat ketat kali dijaga. Kalau ada nanti teriak atau mungkin ada yang mulai live streaming, itu bisa disita handphone. Jadi itu bisa jadi note banget. Terus juga pastinya perlu persiapan fisik ya untuk teman-teman yang mau umroh. Fisik disiapin, terus juga obat-obatan yang penting karena di sini obat-obatannya berbeda. Jadi takut dosisnya berbeda dengan kita sehingga nggak cocok. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan karena banyak dari jamaah yang rombongan dengan saya itu tumbang karena sakit, karena terkejut dengan cuaca di sini, perubahannya di sana, terus perjalanan yang panjang. Jadi banyak yang sakit. Berbagai ibadah juga dilaksanakan oleh jemaah muslim dari penjuru dunia. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat tarawih, hingga berkunjung ke Raudah dan mengunjungi makam Rasulullah SAW. Lantas, apa saja keistimewaan beribadah di Masjid Nabawi, khususnya di bulan Ramadan ini? Masih dari Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, pemirsa. Saya sekarang bersama dengan Ustadz Adi Pratama Larisindu, atau bisa disebut dengan Ustadz EN, pengasuh Masjid Ismu Yahya yang berada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, kita akan membahas bagaimana keutamaan, fadilah, dan pahala terbesar apa yang bisa kita dapatkan selama umroh di bulan Ramadan. Tepatnya juga sudah tepat di Masjid Nabawi. Ustadz EN, siap, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz puasanya hari ini? Masya Allah, tetap semangat dan produktif. Ustadz, kita kan pelaksanaan umroh di bulan Ramadan tentunya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ini keistimewaannya apa Ustadz, umroh di bulan Ramadan ini? Nah, maka auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pada dasarnya tidak ada yang kita kerjakan selain apa yang Allah sudah sampaikan lewat Quran dan apa yang sudah Rasulullah sampaikan melalui sunnahnya. Maka ketika bulan Ramadan, kata Rasulullah, ketika bulan Ramadan tiba, berumrohlah, karena pahala umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Nah, ini yang menarik. Nah, maka yang menarik adalah jangan pernah ngaku Islam kalau kita belum berjuang untuk menyelesaikan 5 tahapan rukun sebagai seorang Islam. Nah, buat kawan-kawan yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka bisa memperjuangkan bagaimana fadilah umroh Ramadan ini. Tentu tidak ada balasan daripada Allah buat orang yang mabrur atau mabrura melaksanakan rukun Islam yang kelima ini selain balasan yaitu mendapatkan surganya Allah. Nah, surga itu bukan hanya didapatkan nanti setelah akhirat, melainkan surga itu adalah fit dunia hasanah. Kebaikan dirinya ini juga adalah sebuah kebaikan. Surga bagi orang yang sedang punya hutang adalah lunaskan Allah hutangnya. Surga bagi orang yang sedang gelisah, guncang hatinya, maka dihadirkan ketenangan. Surga buat orang yang belum punya keturunan, kasih anak soleh dan soleha. Nah, maka ya kan, kejarlah itu semua karena itu goib. Ya kan, tugas kita hanyalah Abdullah. Kejarlah pekerjaan kita sebagai seorang hamba agar Allah balas dengan pahala yang bisa dikonversi berupa hadiah tadi itu. Limpahan pahala bila beribadah di Masjid Nabawi menjadi magnet tersendiri bagi muslim dunia untuk selalu berkunjung dan beribadah di Masjid Nabawi. Bahkan masjid ini tidak pernah sepi dari kedatangan jemaah muslim dari seluruh penjuru dunia. Datang ke Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi merupakan salah satu rangkaian ibadah yang biasanya disertakan dalam travel umroh dan haji dari Indonesia maupun dari negara-negara lainnya. Apalagi Masjid Nabawi memiliki berbagai keistimewaan, terutama dengan adanya Raudhah, yaitu bagian dari taman-taman surga yang dipercaya sebagai area mustajab untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa memohon ampunan dihilangkan segala dosa selama ada di dunia. Raudhah sendiri diyakini berada di antara makam Rasulullah dan mimbarnya. Kalau dilihat dari luar, area Raudhah ini berada di bawah kubah hijau Masjid Nabawi atau bangunan awal Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merupakan area tersuci dan tersakral di Masjid Nabawi, maka Raudhah selalu menjadi area yang menjadi rebutan bagi jamaah muslim yang ingin berkunjung ke Masjid Nabawi. Nah, pemirsa, saya sekarang berada di Masjid Nabawi. Nah, ini tepatnya saya baru selesai melaksanakan sholat tarawih. Anda bisa melihat sendiri di belakang saya ini ada kubah hijau Masjid Nabawi, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Dan di sana juga lah ada taman surga di antara mimbar Nabi Muhammad dan makamnya. Anda bisa melihat di sini cuacanya juga lebih cerah dibandingkan 2 hari lalu, di mana sempat terjadi angin debu yang sempat mengaburkan pandangan mata hingga bisa mencapai 1 km. Nah, ini sangat cerah pemirsa, cuacanya juga bagus sekali, udaranya juga bagus dibandingkan kemarin. Bahkan tidak sedingin pada saat saya datang hari pertama, kedua, dan ketiga, di mana cuaca mencapai kedinginan 12 derajat Celcius. Namun sekarang sudah naik mencapai 22 derajat Celcius. Ini bagus sekali bagi kita warga muslim dari Indonesia, di mana kita biasa beriklim tropis, dibandingkan di sini yang tentunya sangat dingin sekali. Saya saja sempat tidak kuat menahan dingin hingga melaksanakan sholat tarawih menggunakan jaket. Namun sekarang saya bisa bebas
sholat tarawih bahkan di luar tanpa menggunakan jaket. Ini Anda bisa melihat bagaimana keramaian umat muslim di dunia selesai sholat tarawih. Pandangannya bebas, mereka berkumpul bersama di luar, baik itu sekedar mengobrol ataupun melihat khususnya area utama Masjid Nabawi, yaitu kubah hijau. Itulah tempat yang sangat-sangat dinantikan oleh semua muslim. Mereka berlomba ingin masuk ke dalam sana. Saya saja butuh proses yang lama untuk masuk ke dalam sana, dan sangat syahdu sekali apabila Anda berada di dalam raudhah, yaitu di mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Doa apapun yang Anda inginkan, keinginan apapun yang Anda hajatkan, ini akan terkabul. Insya Allah karena sudah dijamin bahwasanya ini adalah tempat yang mustajab bagi umat muslim untuk memanjatkan doa. Saya pun rasanya ingin setiap hari kalau mau masuk ke sana. Bahkan saya sempat menangis di dalam sana, mengingat betapa banyak dosa-dosa saya selama saya hidup. Disinilah tempat saya mencoba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana saya ingin kembali suci, bahkan husnul khotimah apabila menghadapi kematian nanti. Untuk masuk ke raudhah sendiri, pemerintah Arab Saudi mengatur dan membatasi waktu jemaah berada di raudhah. Setiap jemaah dibatasi dengan kisaran sekitar 15 menit untuk beribadah melaksanakan sholat sunnah, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, hingga sholat duha. Jemaah sebaiknya berdoa, berzikir, bermunajat apapun, dan membaca Al-Quran selama berada di raudhah. Bila beruntung masuk raudhah di waktu sholat, maka waktu jemaah berada di sana akan jauh lebih lama. Lantas apa saja keistimewaan berada di raudhah di Masjid Nabawi ini? Ya, Ustadz menarik tadi Ustadz membahas tentang surga. Nah, di Nabawi ini ada taman surga, ada taman itu raudhah. Nah, jelaskan Ustadz tolong tentang taman surga yang bisa kita masuk ini. Masya Allah. Jadi ada dua, biar nyambung ya, ada dua tempat yang mustajab di dua masjid ini. Di Mekah punya Multazam, di Nabawi punya raudhah. Raudhah itu adalah bagian daripada dulu rumahnya Rasulullah. Nah, dan sekarang boleh dibilang sedikit bagian tempat dulu Rasulullah beraktivitas yang merupakan bagian daripada masjid, yang sekarang itu adalah sebelahan dengan makamnya Rasulullah. Ukurannya tidak terlalu besar. Di sanalah tempat di mana ya kan Allah memberikan garansi, memberikan kesempatan yang menjadi taman-taman surga, tempat dulu Rasulullah beraktivitas, sehingga ini menjadi ketetapan yang Allah hadiahkan kepada baginda Rasulullah dan kepada umat berikutnya, berdoalah di raudhah ini. Nah, jadi yang mahal sebenarnya Bang Zaki dari raudhah ini, selain yang kita tahu definisinya tempat yang mustazab ya kan, tapi ada point of view berbeda yang saya mau ceritakan kepada semua anak di sini. Di sebelah raudhah itu ada momen, ada makamnya baginda Rasulullah, manusia terbaik di muka bumi ini. Sebelah makam Rasulullah itu ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, orang yang sudah baik sejak awal. Nah, tadinya beberapa ulama cerita mengatakan harusnya sebelahnya itu makam istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Tetapi Allah punya rencana berbeda. Allah tempatkan sebelahnya Abu Bakar, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa pesannya? Kalaulah Abu Bakar itu adalah orang yang baik sejak awal, Umar adalah orang yang tanda kutip pernah berdosa di masa lalu dan ternyata Allah takdirkan masuk surga juga. Nah, artinya sebagai umat yang hidup di akhir zaman yang tidak lepas daripada dosa, nah maka di raudhah itulah kesempatan kita punya berdoa bahwasanya kita yang pendosa ini punya kesempatan, peluang juga untuk bisa masuk surga sebagaimana Sayyidina Umar. Artinya sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan masa lalu, yakinilah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar. Selain menjadi area multazam memanjatkan segala doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, area masjid berkubah hijau ini juga kaya akan sejarah bagi peradaban Muslim. Khususnya karena Masjid Nabawi lah
jenazah baginda Rasulullah SAW dimakamkan. Bahkan tidak sedikit jemaah yang menangis saat berkunjung dan berziarah melewati makam Nabi ini. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan para jemaah umroh dan haji untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terutama karena keistimewaan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi lah yang bernilai lebih baik dari masjid di sholat manapun, kecuali di Masjidil Haram. Maka tidak heran ratusan ribu jemaah selalu berbondong-bondong untuk berjamaah melaksanakan sholat. Bahkan datang jauh sebelum waktu sholat itu dilaksanakan. Saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat perdana di pekan pertama Ramadan 1446 Hijriah di dalam Masjid Nabawi. Sholat Jumat yang biasanya dilaksanakan sekitar pukul 12.30 waktu Arab Saudi, namun di pukul 9.30 pagi, jemaah banyak yang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bila jemaah terlambat datang atau masjid sudah penuh, maka sholat dilaksanakan di area rooftop, halaman masjid, hingga halaman hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Nabawi di Arab Saudi. Ini adalah Jumatan pertama saya di bulan Ramadan ini 1446 Hijriah. Nah, di sini ratusan ribu umat muslim berada di Masjid Nabawi. Kalau melihat dari kapasitas, Masjid Nabawi ini mampu menampung 1 juta jemaah. Nah, ini sejak jam 10 pagi sudah banyak jemaah yang berkumpul di Masjid Nabawi. Bahkan ada saudara saya dari Nusa Tenggara Barat, yaitu tepatnya di Sumbawa, yang harus datang dari sini untuk mendapat tempat duduk di karpet sini itu sejak pukul 9 pagi. Ini sudah ada bapak sama anak yang berasal dari Sumbawa. Ya, kita tanya-tanya ya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi hingga bisa berada di dalam. Ya Mas, bagaimana tadi bisa sampai ke sini? Jam berapa dari hotel menuju Masjid Nabawi? Dari jam setengah 10 pagi. ya, 10 pagi. Bagaimana kepadatan di Masjid Nabawi dari hotel terus ke sini? Bagaimana kepadatannya? Sempat susah nggak dapat tempat duduk di sini? Tempat susah tadi di sana, tadi itu sudah sholat sebentar diusir lagi, suruh ke sini, suruh cari tempat yang lebih aman. Berapa kali diusirnya? 2 kali. Oh, terus ini di sini ini kan duduknya di antara tiang-tiang ya, tidak duduk di karpet hijau. Ini kedinginan nggak? Lumayan. Nah, kemarin cuaca sendiri mempengaruhi Mas untuk sholat Jumat nggak nih? Sempat tadi malam ada meriang sedikit. Nah, ya. Ini melihat begitu banyak jemaah muslim dari seluruh dunia berkumpul di Masjid Nabawi. Ini perasaannya bagaimana, Mas? Bisa berkata-kata aku dari Masya Allah, banyak sekali Pak. Takjub atau gimana? Takjub. Gimana melihat pemandangan ornamen sama ini? Masya Allah. Sempat terharu atau syahdu atau gimana? Terharu. Sudah ke Raudhah belum? Belum. Oh, belum. Rencananya nanti sudah diatur ya? Ya. Oke. Nah, ini pemirsa bincang singkat saya dengan salah satu jemaah Indonesia asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain melaksanakan sholat Jumat perdana, ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa. Saya mendapatkan momen di mana travel tempat saya bernaung melaksanakan umroh ini melakukan pembagian menu berbuka kepada para jemaah di sekitaran Masjid Nabawi. Apalagi ganjaran pahala, orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu, dan Ahmad. Ustadz, ini kan hari ini memberikan buka puasa bersama untuk umat muslim di dunia. Ini
Berapa box yang dihabiskan Ustadz untuk Kalau hari ini? nggak salah tadi itu hampir 700-an gitu lah. Nah, ini memang selalu dilakukan setiap tahunnya di bulan Ramadan atau bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah bukan setiap Ramadan, tapi setiap keberangkatan kita, ya kan, bersama keluarga besar Rumah Hijrah, kita selalu bagi-bagi. Kenapa demikian? Karena berulang-ulang Allah menyebutkan di Quran tuh amanu wa amilu solihan, beriman dan berbuatlah kebaikan. Jadi kalau hanya sekedar datang, sholat, umroh, kita sama dengan jemaah yang lainnya. Lalu gimana cara kita supaya mencuri perhatian Allah? Nah, maka di Ramadan ini kita justru berjamaah, berukhuwah dengan teman-teman Pak Diego Travel, Hijrah Trip, para influencer hijrah, terus Rumah Hijrah, kita gabung bareng-bareng, kita bagikan buat jemaah-jemaah. Karena tidak semua yang berangkat ke sini punya fasilitas menginap dan makan. Karena sebagian besar musafir, ada yang menginap di pelataran masjid dan sebagainya. Maka kekurangan mereka adalah ladang dakwah dan ladang amal soleh buat kita. Memang beribadah di saat bulan Ramadan membawa suasana tersendiri bagi jemaah yang menjalankannya. Selain mendapatkan pahala berpuasa, jemaah juga mendapat pahala berlipat ganda bila beribadah di Masjid Nabawi ini.